sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha, gangguan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW semakin meningkat. Kaum Quraisy tidak peduli dengan kesedihan yang tengah menghinggapi diri Rasulullah SAW. Hingga akhirnya beliau memutuskan keluar dari kota Mekah menuju ke Taif. Rasulullah SAW berharap penduduk Taif mau menerimanya. Harapan Rasulullah SAW ternyata tinggal harapan. Penduduk Taif menolak dakwah Rasulullah SAW dan mencemoohnya. Bahkan mereka memperlakukan secara buruk terhadap Rasulullah SAW. Kenyataan ini sangat menggoreskan kesedihan dalam hati Rasulullah. Maka beliau pun kembali ke Mekah dalam keadaan sangat sedih, merasa sempit dan susah. Keadaan ini diceritakan beliau saat ditanya oleh istri tersayang, yaitu Aisyah radhiyallahu anhuma. Apakah pernah datang kepadamu satu hari yang lebih berat dibandingkan dengan saat perang Uhud? Rasulullah SAW menjawab, aku telah mengalami penderitaan dari kaummu. Penderitaan paling berat yang aku rasakan, yaitu saat Aqabah. Saat aku menawarkan diri kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, tetapi ia tidak memenuhi permintaanku. Aku pun pergi dengan wajah bersedih. Aku tidak menyadari diri kecuali ketika di Qarnut Sa'alib. Lalu aku angkat kepalaku, tiba-tiba aku berada di bawah awan yang sedang menaungiku. Aku perhatikan awan itu. Ternyata ada malaikat Jibril. Lalu ia memanggilku dan berseru, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu, dan Allah telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam, lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Ahsabain. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak, namun aku berharap supaya Allah melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitulah sambutan penduduk Taif. Penolakan mereka saat itu sangat mempengaruhi jiwa Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau pun bersedih. Namun kesedihan ini tidak berlangsung lama, karena sebelum Rasulullah SAW sampai di Mekah, saat melakukan perjalanan kembali dari Taif, Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan Allah. Pertolongan ini sangat berpengaruh positif pada jiwa beliau, mengurangi kekecewaan karena penolakan penduduk Taif, sehingga semakin menguatkan tekad dan semangat beliau dalam mendakwahkan agama yang lurus ini. Pertolongan pertama datang saat beliau berada di Qarnut Sa'alib atau Qarnul Manazil. Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat penjaga gunung yang siap melaksanakan perintah Rasulullah SAW atas perlakuan buruk penduduk Taif. Namun tawaran ini diabaikan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak berkeinginan melampiaskan kekecewaan atas penolakan penduduk Taif. Justru sebaliknya, Rasulullah SAW mengharapkan agar dari penduduk Taif terlahir generasi bertauhid yang akan menyebarkan Islam. Allahu Akbar. Inilah akhlak Rasulullah SAW yang teramat agung saat beliau mampu membalas perlakuan buruk dari kaumnya, namun justru memberikan maaf dan mendoakan kebaikan. Demikian ini selaras dengan beberapa sifat beliau yang diceritakan dalam Al-Quran, seperti sifat lemah lembut, kasih sayang, dan sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya.
Kemudian pertolongan dan dukungan kedua yaitu saat beliau di lembah Nakhlah dekat Mekah. Rasulullah SAW tinggal di sana selama beberapa hari. Pada saat itulah Allah mengutus sekelompok jin kepada Rasulullah. Mereka mendengarkan Al-Quran dan kemudian mengimaninya. Peristiwa itu disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua surat, yaitu surah Al-Ahqaf dan surah Al-Jin ayat 1 hingga 15. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, 'Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepas kamu dari azab yang pedih." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29-31. Kedua peristiwa ini meningkatkan optimisme beliau, Rasulullah SAW, sehingga bangkit berdakwah dengan penuh semangat tanpa peduli dengan berbagai penantangan yang akan dihadapinya. Setelah kembali ke Mekah, Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan dari Al-Mut'im bin Adi, sehingga kaum kafir Quraisy tidak leluasa mengganggunya. Al-Mut'im memiliki dua jasa sangat besar kepada Rasulullah SAW. Ia memiliki peran dalam perusakan kertas perjanjian pemboikotan yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Ia memberikan perlindungan saat kaum Quraisy berusaha mengusir dan mengganggu beliau. Jasa Al-Mut'im ini selalu diingat Rasulullah SAW, sehingga seusai mengalahkan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar, Rasulullah SAW bersabda perihal para tawanan, "Seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia mengajakku berbicara tentang para korban yang mati ini," maksudnya meminta beliau, Rasulullah SAW, membebaskan mereka, "maka tentu aku serahkan mereka kepadanya." Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Thaib ini. Dakwah Rasulullah terhadap tokoh kabilah Thaqif di Taif kala itu merupakan bukti penting menyampaikan dakwah kepada para tokoh panutan manusia. Rasulullah SAW bersikap sabar menghadapi perlakuan buruk para penentangnya. Meskipun mendapat perlakuan buruk, Rasulullah SAW tidak mendoakan kepada Allah agar menurunkan siksa kepada mereka. Namun sebaliknya, Rasulullah SAW mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Perjumpaan jin dengan Rasulullah di lembah Nakhlah merupakan bukti bahwa jin itu ada, dan mereka juga mukallaf. Di antara jin, ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Berimannya sekelompok jin tersebut merupakan hiburan bagi beliau. Allah ingin menghibur Rasulullah yang mendapatkan perlakuan buruk dari penduduk Taif.